Firman Tuhan yang hidup dan berkuasa terdapat di dalam Yesaya bab yang ke-30 ayat yang ke-30 mengatakan, "Dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu." Amin. Shalom, shalom Elohim kepada ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah ada di atas muka bumi ini, tinggal diam di antara anak manusia. Shalom Elohim, Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu. Dialah malaikat lautan kaca, pemegang waktu bagi dunia ini, pencipta langit dan bumi. Dan firman Tuhan ini digenapi, bahwasanya Tuhan memperdengarkan suaranya yang mulia, yaitu suara Bapa Surgawi, suara pencipta langit dan bumi, melalui hambanya yang terkasih, hambanya yang rendah hati, dalam saudara Bapa Eman Lahagu, dan juga Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri yang berdiam di dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto, Alfa o Omega. Dialah yang awal dan yang akhir, yang sudah ada, yang sudah datang, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai, mendirikan kerajaan cahaya. Lihatlah cahaya kemuliaan yang dibawakan oleh ketiga pribadi ini, baik Roh Bapa Surgawi, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, dan juga mempelai ilahinya, Bunda Fei Hamdani. Dialah pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran, pribadi Sang Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya Tuhan akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, baik dengan hujan, angin ribut, dan hujan batu. Demikianlah yang terjadi pada saat ini. Dunia tidak baik-baik saja. Di keempat penjuru bumi kita boleh melihat, menyaksikan negara per negara, kota per kota sedang mengalami hujan lebat yang mengakibatkan banjir bandang, banjir bertimpa-timpa. Itulah tanda kedatangan anak manusia. Kitab Injil mengatakan bahwasanya pada saatnya nanti, pada saat kedatangan anak manusia, dunia ini akan seperti keadaan zaman Nabi Nuh. Apakah yang berlaku dalam keadaan zaman Nabi Nuh? Yaitu air bah memenuhi seluruh dunia. Tetapi karena janji Tuhan, ada pelangi janji Tuhan, itu mengatakan bahwa Ia tidak akan menurunkan air bah, tetapi murka-murkanya di zaman akhir ini turun dari negara ke negara, dari kota per kota. Itu adalah murni murka-murkanya. Bagaimanakah kita mengetahui hal ini? Pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran, dalam mempelai ilahinya telah menyatakannya, berkuar-kuar memberitahu kepada kita sebelum segala sesuatunya berlaku dari tahun 2019 hingga pada detik waktu ini. Tanpa henti-hentinya, pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran ini bersaksi dan terus tampil bersaksi, memberitahu kepada dunia, tetap berjaga-jaga dan berdoa, karena murka-murkanya sedang menimpa dunia ini, bahwasanya dunia tidak baik-baik sahaja. Di posisi ketiga pribadi yang esa, ketika mereka datang ke atas muka bumi ini dan memperdengarkan suaranya yang mulia, seluruh jagat raya alam semesta bersorak-sorai, bersukacita. Langit dan bumi, gunung dan lembah, lautan, seluruhnya, baik itu sungai-sungai, menyambut kedatangannya. Makanya gunung-gunung sedang bersorak-sorai. Namun bagi dunia manusia, itu adalah suatu hari yang menakutkan. Itu adalah murka-murka Tuhan yang menimpa dunia ini. Dunia menjadi tidak baik-baik saja. Namun tetap saja umat manusia
tidak mengetahui dan menjadi sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka tetap saja tidak mau mengetahui apa sebenarnya yang sedang menimpa dunia ini. Ketahuilah wahai umat manusia, bahwa pada detik waktu ini, segala yang dituliskan di dalam wahyu, segala yang dituliskan di dalam kitab-kitab nubuat, baik dari zaman purbakala, sehinggalah sampai kepada zaman Rasul Yohanes di Pulau Patmos, sedang digenapi di detik waktu ini, bahwasanya ketujuh cawan murka, ketujuh malapetaka sedang berlaku pada saat ini, bahwasanya bumi dalam celaka, bahwasanya dunia ini tidak baik-baik saja ketika ia datang memakai wadah, mengambil rupa anak manusia, menjadi hamba ilahi yang tidak dikenal oleh dunia. Mereka menyamar dan memperdengarkan suaranya yang mulia. Suaranya yang mulia itu pada saat ini dapat didengar dalam pribadi Bapak Eman Lahagu yang mewakili suara Bapa di surga, suara pencipta langit dan bumi. Perhatikanlah segala pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh roh Bapa Surgawi. Sangatlah berbeda dengan suara yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang punya gelar, punya title dalam dunia ini. Karena mereka mengajarkan dalam dimensi logika, akal, sehat manusia. Tetapi ketiga pribadi yang esa ini membuka segala rahasia-rahasia, segala selubung-selubung yang tidak dapat dimengerti oleh anak manusia, oleh umat manusia, tetapi mereka menyampaikannya di dalam dimensi roh. Termasuklah kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, bukan yang dilihat oleh mata fisikal, tetapi sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, ya dan amin, telah terjadi. Roh Alfa dan Omega sendiri memberitahu akan hal ini, bahwasanya pengangkatan atau rapture itu telah pun terjadi di alam roh, dan buktinya anak-anak Tuhan yang sudah diangkat rohnya pada saat ini mengenal ketiga pribadi, mengenal roh Bapa Surgawi, mengenal roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, mengenal pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran, bahkan mengenal Sang Ratu Adil itu sendiri, mengenal para malaikatnya yang sedang bekerja, yang sedang bertugas memakai wadah casing anak-anaknya yang terpilih, yang excellent imannya, yang rendah hati. Namun mereka adalah wadah-wadah yang dipandang hina oleh dunia, yang ditolak, diolok, dihina, dan dikucilkan. Namun demikian, Tuhan pada saat ini sedang menumpahkan cawan murkanya. Dunia akan dan sedang dilululantahkan. Marilah kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Marilah kita duduk di kakinya. Marilah kita mendengarkan. Kita mendengarkan suaranya yang mulia, karena ia sedang memperdengarkan suaranya yang mulia. Jikalau kita menolak suaranya, jikalau kita tidak mau mendengarkan suaranya, itu merugikan diri kita sendiri. Jikalau kita buta tidak melihat tangannya yang turun pada saat ini menimpa seluruh muka bumi ini dengan murka-murka Tuhan, jikalau kita masih menidakkannya, tidak mengakuinya, termasuk menolak tanda binatang itu, mengatakan tidak kepada tanda binatang itu yang telah berlaku melalui cairan vaksin COVID-19 itu, penawar kepada COVID-19 itu, maka kita tetap akan terus-menerus dibutakan. Kita digiring lebih dalam lagi ke jurang kebinasaan. Tetapi ketika kita memilih untuk mendengar suaranya yang mulia, kita memilih untuk melihat, membuka mata kita untuk melihat segala hal yang berlaku pada saat ini, maka kita membawa jiwa kita kepada pembebasan, pelepasan, kemenangan. Dengarkanlah ketiga pribadi yang esa, renungkanlah segala firman, hukum-hukum kudusnya, bahwasanya semuanya sedang tergenapi di detik waktu ini di depan mata kita. Shalom, shalom Elohim. Terpuji-pujilah ketiga pribadi yang esa yang telah datang ke atas muka bumi ini, mendirikan kerajaan damainya, kerajaan 1000 tahun, dan mengalahkan kerajaan Dajjal yang sedang berdiri atas muka bumi ini. Haleluya, praise the Lord, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.